Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat terbatas di Istana. Ratas membahas persiapan perpindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menpan RB Azwar Anas dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Pemindahan ASN ke IKN ya. Oh iya, rencananya kira-kira kapan Pak? Enggak, ini nanti laporan rencana detail, termasuk laporan terkait dengan insentif. Presiden Joko Widodo optimistis mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara bulan Juli. Sebelumnya, Jokowi menyatakan kesiapannya untuk berkantor di IKN setelah sambungan air selesai dikerjakan. Apakah Juli optimis akan berkantor di IKN gitu Pak? Setelah melihat kantor. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Airnya Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Sepaku. Tinggal ini nunggu pompa. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara telah rampung hingga 82%. Menurut Basuki, setelah tanggal 20 Juli, seluruh pembangunan di IKN akan terlihat bentuknya, termasuk rumah dinas menteri. Namun kepindahan pejabat negara di IKN akan dilakukan bertahap setelah Agustus. Nanti akhir pertengahan Juli, setelah 20 Juli nanti semua akan kelihatan hasilnya. Sekarang lagi penyelesaian 82% semua. Istana, kantor presiden, kantor Menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower, itu akan insya Allah akan kita selesaikan pada Juli. Sudah berapa persen Pak? Rata-rata 82%. Oke? Berarti pindahnya kapan Pak, menteri-menteri ini? Kalau pindahnya nanti setelah Agustus, karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk upacara. Sementara itu, menjawab soal kekhawatiran minimnya populasi di IKN, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak ada masalah. Luhut optimistis IKN akan semakin ramai dengan pindahnya pegawai TNI dan ASN. Saya kira IKN itu nggak ada masalah itu, hanya soal waktu aja, karena waktunya kan juga nggak akan setahun selesai. Nggak 2 tahun, 3 tahun, bisa 5 tahun, itu kan growing kan. Tapi apa yang dibuat program pemerintah, dananya juga nggak ada masalah. Apa masalah? Karena soal populasi nggak akan ada. Apa ya? Soal populasi nggak akan ada masalah juga ya Pak? Ya pegawai TNI aja udah penuh itu, artinya sudah rame kegiatannya. Saya pikir tahun pertama kedua mungkin kelihatan masih agak belum rame, tapi saya kira setelah kan ada jangan lupa loh, ada Samarinda dengan Balikpapan, itu kan jaraknya cuma 45 menit, ya pasti rame. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sejak awal mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. 7 Mei 2019 merupakan kunjungan pertama Jokowi ke Kalimantan Timur. 17 Desember 2019 menjadi kunjungan pertama setelah Penajam Pasir di utara diputuskan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. 14 Maret 2022, prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. 25 Oktober 2022, menelusuri jalur logistik melalui jalur laut dengan KRI Eskolar 871. Tahun 2023, tepatnya 23 Februari, Jokowi meninjau pembangunan proyek ruang menteri di Ibu Kota Nusantara. 21 September 2023, groundbreaking Hotel Nusantara. Lalu 1 November 2023, groundbreaking Bandara VVIP. 20 Desember 2023, Jokowi groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat dan penanaman pohon di sekitar IKN. 17 Januari 2024, groundbreaking 10 proyek BUMN, swasta, dan lembaga negara. 29 Februari 2024, groundbreaking kantor BRI, peresmian PT Kaltim Amonium Nitrat, dan terakhir pada 4 Juni 2024, groundbreaking Universitas Gunadarma, serta meninjau pembangunan rumah menteri dan ASN. Pada Agustus mendatang, Ibu Kota Nusantara juga akan digunakan sebagai tempat perayaan kemerdekaan ke-79. Presiden Jokowi memastikan upacara peringatan HUT RI akan berlangsung di 2 tempat, Istana Negara Jakarta dan IKN. Tim Liputan,
Kompas TV. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dikebut dan dijanjikan siap dihuni termasuk oleh Presiden Joko Widodo bulan ini. Bagaimana kesiapan IKN? Kita berbincang dengan Johannes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Trubus, Mas Joko. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Trubus. Iya, selamat Pak Joko. Iya, selalu ya, Pak. Mas Joko, ini kan baru tanggal 1 Juli, langsung nih, nggak tahu pas apa enggak, langsung rapat terbatas ya Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri bahas soal pemindahan ASN ke IKN. Jadi pertanyaan pertama saya, sudah akan pindah 100% di bulan Juli ini? Kalau pindah 100% mungkin belum kali ya Mbak ya, tetapi beberapa prasarana kawasan inti pusat pemerintahan, istana kepresidenan, kantor presiden dan segala macam itu memang sudah di bulan Juli ini sudah siap. Itu luar biasa, itu teman-teman PUPR di bawah komando Pak Basuki itu bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan ini, apalagi ada agenda peringatan 17 Agustus nanti, salah satunya adalah di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Dan memang berbagai upaya sekarang terus dilakukan, dikejar. Ada hal-hal kecil yang memang harus terus disempurnakan sampai nanti akhirnya kawasan inti pusat pemerintahan itu betul-betul bisa digunakan untuk upacara 17 Agustus. Jadi kapan tepatnya Mas Joko, Pak Jokowi ini pindah kantor nih ke IKN? Nanti kita tunggu Mbak, kalau nggak ada elemen of surprise gitu katanya. Bulan Juli atau kemungkinan mundur nih di Agustus, tapi kira-kira? Enggak, kalau sarananya semua yang di IKN sudah siap semua begitu Mbak. Kalau dari informasi yang kami terima dari teman-teman PUPR itu prasarana sudah siap, baik terakhir hari ini misalnya Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu memastikan saluran gas, kemudian saluran listrik, pengadaan listrik, kemudian kemarin juga peresmian ada beberapa untuk sarana air minum dan air bersihnya. Jadi totally sekarang ini sebenarnya secara infrastruktur itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Kita masih ada punya waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk terus melakukan penyempurnaan gitu. Oke, kalau dari Mas Trubus sendiri, kalau tadi Pak Basuki bilang, Pak Bas bilang 82% sudah rampung. Nah, menuju ke 100%-nya ini betulkah tepat waktu di bulan Juli atau sedikit-sedikit mundur di Agustus atau malah mundur lagi nih? Iya, kalau saya lihat sih masih mundur lagi ya, karena kan meskipun sarana prasarana dikatakan sudah siap itu kan pengertian pemerintah ya, tapi kan yang jelas itu adalah perlu penyiapan yang lebih lanjut terkait dengan ini karena ibu kota ini kaitannya dengan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik kan juga harus disiapkan kan gitu. Jadi dalam hal ini menurut saya masih mundur. Yang kedua, ini kan sepertinya seperti orang pindah rumah gitu, jadi semuanya jadi siap, tetapi memang pemahaman publik itu sesungguhnya kan harusnya itu para perangkatnya dulu yang sudah pindah, artinya presidennya belakangan. Kalau ini kan terbalik, presidennya lebih dulu gitu rencana sampai ini. Kalau dalam konteks di dalam istilahnya budaya Jawa gitu ya, dalam kitab-kitab para raton maupun kitab-kitab negara kertagama, perpindahan kerajaan itu lebih ini gitu. Biasanya rajanya lebih belakangan gitu. Jadi kalau ini kan presiden lebih dulu daripada menteri-menterinya. Yang ketiga, saya melihat bahwa karena ini mengejar janji 17 Agustus, tinggal semuanya dikatakan serba siap. Meskipun demikian, jadi sebenarnya ini benar-benar siap atau sengaja ya disiap-siapin lah? Ya kalau bahasa publik memang sepertinya disiap-siapin gitu ya. Jadi segala sesuatunya belum dikatakan siap sepenuhnya. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa konteks layanan publiknya kan belum ada, sehingga hanya berpindah pengertiannya itu personaliannya, orang-orangnya saja. Dalam ini adalah perangkat organnya kan gitu. Tetapi belum yang kedua, yang lainnya menurut saya kan ini juga harus diikuti juga terkait dengan ini Mbak. Perangkat kaitannya misalnya dubes-dubes kedutaan besar juga kaitannya kan kepercayaan dunia internasional, karena ini kan ibu kota negara, bukan persoalan ibu kota provinsi ataupun kabupaten kota, sehingga di sini kepentingan kedaulatan negara itu disorot oleh dunia internasional. Saya rasa itu Mbak. Jadi kalau misalnya pindah nih, udah pasti pindah gitu Mas Joko, apa sih yang di sana sebenarnya hanya tadi kata Mas Trubus bilang memindahkan orangnya aja, atau benar-benar pindah gimana kan, karena semuanya pusat pemerintahannya pun masih di Jakarta, kantoran pun banyaknya di Jakarta, kementerian lembaga juga masih di Jakarta banyak. Iya,
mengenai pemindahan sebenarnya sudah ada rencana dan programnya begitu ya Mbak ya, secara bertahap itu pemerintah Presiden Jokowi itu sudah punya rencana strategisnya. Salah satunya sebenarnya dulu direncanakan pindah itu beberapa sekian ribu ASN itu akan dipindahkan di bulan Juli, tetapi karena ada pertimbangan bahwa akan ada upacara 17 Agustus, lalu beberapa infrastrukturnya itu digunakan dulu untuk para pengisi acara dari 17 Agustus itu, akhirnya itu ditunda di perpindahan beberapa aparatur sipil negara itu dipindahkan di bulan September. Tetapi sekali lagi Mbak, prinsipnya adalah ada sesuatu yang dimulai untuk melakukan perpindahan ibu kota, kemudian nanti secara berkala dan secara terus-menerus ini kan akan terus bertumbuh. Jadi proses pemindahan ibu kota negara itu bukan dalam konteks 5 tahun atau beberapa tahun gitu, tapi puluhan tahun, sehingga tetapi ini kan harus dimulai langkah-langkah ini, dan langkah itu ada. Tapi kalau di sana nih, Mas Joko, ada perencanaannya, dan perencanaannya itulah yang sekarang mulai dieksekusi satu persatu begitu. iya, nah ketika mulai pelan-pelan pindah begitu kan, apakah di sana juga misalnya terdapat pasarnya bukannya jauh banget tuh, atau ada terus kemudian juga kalau misalnya untuk sekolah, misalnya kalau pemindahan ada anak-anak yang ikut, itu gimana? Iya, di beberapa memang dari Menpan RB itu kan diutamakan dulu gitu, keluarga-keluarga pejabat-pejabat maupun juga ASN yang memang keluarganya itu bekerjanya itu tidak membawa keluarga begitu Mbak. Tetapi sekali lagi ini kan proses awal Mbak. Tetapi proses awal ini harus dilalui, dan dalam konteks ini terus akan ada penyempurnaan termasuk juga yang baru dibereskan ini kan kawasan inti pusat pemerintahan begitu. Dan nanti baru ada klaster 1, klaster 2 berikutnya yang akan terus berkembang. Oke, Pak Trubus, kalau tadi dikatakan oleh Bapak gitu ya, kenapa harus presidennya dulu yang pindah? Kan harusnya mungkin aparaturnya dulu yang pelan-pelan pindah. Apakah karena ini mau meyakinkan bahwa Pak Presiden saja pindah untuk menambah keyakinan buat aparaturnya? Karena yang mungkin saja enggan pindah atau ya memperhitungkan sekali untuk pindah ke IKN. Iya, kalau saya lihat sih memang ASN terutama ini memang dari berbagai diskusi yang berkembang itu lebih kepada ada keengganan kan untuk pindah ke sana, tetapi persoalannya kan kemudian kalau nanti presidennya atau kepalanya sendiri sudah pindah kan berarti otomatis anak buah juga akan ikut berpindah ke sana. Tidak mau gitu ya? Ya, di masalah keadaan itu. Tetapi yang jelas ini kan perlu juga kesiapan tidak hanya secara fisik kan, tetapi juga secara mental kan, dalam arti bahwa bagaimana ASN ini siap mental dalam hal pelayanan, karena bagaimanapun juga ini kan prosesnya juga proses dalam konteks bernegara ya, pelayanan birokrasi gitu. Yang kedua saya melihat memang Presiden dalam hal ini sebenarnya ingin memberi contoh kepada ASN lain atau birokrasi lainnya bahwa telah mengikuti prosedur yang sudah diinginkan, dalam arti bahwa sesuai janji pada saat kampanye dulu ataupun pada saat beberapa tahun yang lalu itu memang maunya pas 17 Agustus itu sudah pindah, dan dalam ini terus nggak lama juga diikuti oleh pelayanan publiknya, dalam ini ASN yang akan melaksanakan. Yang ketiganya saya melihat bahwa ini semua memang perpindahan ini dipahami sebagai harus dilengkapi dengan berbagai kelengkapan, tidak semata-mata infrastruktur gitu. Memang infrastruktur yang ada kan baru tersedia, tapi apakah ini kemudian dalam konteks misalnya air misalnya juga yang selama ini belakangan jadi masalah juga, kemudian juga yang lainnya ini memang sudah siap betul kan, belum diuji coba Mbak gitu. Dan itu termasuk juga dengan internet, kata Pak Erik bilang katanya baru bulan Agustus sih. Iya, ya seperti itu juga kan, termasuk juga kesiapan rumahnya ini kan memang rumah tapak menteri atau rumah tapak pejabat RTM-nya itu kan sudah ada, tetapi kan ini baru beberapa yang lainnya karena jumlahnya kan rencana 38. Nah, arti masih bertahap seperti katakan Pak Joko tadi, memang pentahapannya ini yang harusnya secara terbuka, kemudian pemerintah menjelaskan kepada publik sehingga publik tidak kekepoan publik ini akan dipahami bahwa memang perpindahan itu membutuhkan proses, itu membutuhkan pentahapan yang panjang. Yang lainnya menurut saya memang dalam hal ini perlu juga dukungan, karena dukungan internasional juga sangat, dukungan ibu kota negara dan negara sebesar Indonesia ya, bukan negara yang konteksnya kecil, tapi sebesar Indonesia, sehingga perhatian dunia internasional juga luar biasa. Kalau
perpindahan ini hanya sekedar simbolis nantinya, kemudian dalam konteks berikutnya nanti malah bertahap istilahnya lambat, itu kan malah menimbulkan satu ini ya hal yang kontraproduktif itu. Ya, Mas Joko, kalau misalnya pindahnya itu, pindahnya benar-benar pindah, artinya tidak bolak-balik Jakarta IKN, atau full di IKN sudah bisa, atau tetap masih bolak-balik nih, misalnya dari 5 hari kerja, 2 hari di IKN, 3 hari di Jakarta. Ini yang dalam kaitan siapa Mbak? Yang presiden atau tim atau bagaimana? Presiden, kemudian juga menteri, ASN. Ya tentu kan kalau mengurus Indonesia ini kan bukan hanya stay di ibu kota negara Mbak begitu. Tetapi ini kan juga kita mengurus Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, kunjungan-kunjungan ke daerah dan segala macam. Tetapi sekali lagi ini kan sebuah upaya bersama untuk kita memulai perpindahan ibu kota itu, dan ini dilakukan dan dicontohkan oleh Bapak Presiden dan beliau juga selalu melakukan monitor dalam perkembangan terhadap ibu kota negara ini. Kalau Mas Trubus, jadi sebenarnya masih percaya, masih optimis kalau misalnya nanti di bulan Juli atau mentok-mentok di Agustus ini Presiden bisa berkantor di sana, termasuk dengan menyelenggarakan 17 Agustus upacara di IKN? Iya, kalau dalam pengertian hanya sekedar pindah dalam pengertian seperti dipaksakan ya bisa saja Mbak, dalam arti pindahnya dan upacara atau lapangannya sudah tersedia, bandaranya juga sudah ada, misalnya kan seperti juga infrastruktur yang lain termasuk transportasi juga sudah ada gitu. Tetapi kan persoalannya tidak semata-mata pindah dalam pengertian hanya presiden dan lingkaran jajarannya, tetapi kan persoalannya juga harus ada dukungan publiknya kan, dalam hari ini ASN dan keluarganya maupun juga masyarakat yang ada di sekitar IKN dan masyarakat luas Indonesia juga. Jadi dalam hari ini kita harus melihat secara komprehensif, secara utuh gitu ya, holistik, sehingga dalam pemahaman ini tentu perpindahan ini harus konteksnya tetap dalam konteks pelayanan, karena semuanya kan masih di Jakarta kan pemahaman ini, sehingga orang masih melihat publik itu segara pelayanan masih di Jakarta, belum di sana gitu loh Mbak. Jadi belum di IKN itu, sehingga kalau misalnya dilaksanakan sekarang yang ada hanya pindah orang-orangnya gitu. Oke. Tapi belum pindah pelayanannya, masih fokus di Jakarta gitu ya. Oke. Pak Trubus terima kasih, Mas Joko terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Audrey, Pak Trubus terima kasih.